Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahimah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang lingkup ekonomi politik Islam di negara-negara Timur Tengah dan Turki. Islam merupakan aspek penting dalam melihat perubahan politik di Timur Tengah. Imperialisme Barat telah mengubah sistem dan struktur politik di Timur Tengah. Saat Timur Tengah memasuki era modern, pengaruh Barat menjadi dominan. Ini terjadi karena kolonialisasi Barat tidak hanya bertujuan untuk menguasai sumber daya alam, tetapi juga melemahkan sistem politik di Timur Tengah agar sejalan dengan kepentingan Barat. Gerakan Islam muncul sebagai gerakan politik dan menawarkan Islam sebagai solusi alternatif. Dampaknya, kemunculan gerakan Islam yang termanifestasi dalam kegiatan politik menjadi sumber masalah serius bagi para rezim yang berkuasa. Agama dan politik seolah menjadi bagian tidak terpisahkan yang saling menautkan diri serta menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial politik di Timur Tengah. Menguatnya identitas keislaman yang terjadi dalam realitas politik Timur Tengah tidak lepas dari keinginan masyarakat yang selama ini terpinggirkan untuk menunjukkan eksistensinya di tengah kekacauan sistem sosial politik dan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Esposito, Islam saat ini bukanlah sebuah keyakinan semata, melainkan sebagai kekuatan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai teologis dalam kehidupan sosial politik suatu negara. Kilas balik dan prospek ekonomi politik di Timur Tengah di tahun 2019 menarik untuk dikaji. Tidak saja terkait hubungan bilateral, tapi juga multilateral dengan Indonesia. Terkait ini, babak baru ekonomi politik di Timur Tengah terbentuk setelah 7 negara melakukan aksi deklarasi di Riyadh, Arab Saudi pada Rabu 12 Desember 2018 kemarin. Ketujuh negara itu adalah Arab Saudi, Jordania, Mesir, Sudan, Somalia, Gabon, dan Yaman. Harapan dari pembentukan kaukus baru di Semenanjung Arab ini yaitu memperkuat fondasi bagi kekuatan ekonomi politik. Argumen yang mendasari karena ketujuh negara ini memang secara politik lebih cenderung dekat dengan Riyadh sehingga komitmen terhadap kasus kaukus baru di Semenanjung Arab ini tidak hanya berdampak positif terhadap kekuatan politik tapi juga imbasnya terhadap galiat perekonomian. Problem politik di Semenanjung Arab, terutama Turki Arab, tidak bisa terlepas dari pertunjukan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman yang kemudian berlanjut dengan tudingan bahwa Turki bermain dalam upaya memanaskan iklim sospol di Semenanjung Arab. Termasuk juga dugaan keterlibatan Iran-Turki pada gejolak di Semenanjung Arab. Bahkan kilas balik dari gejolak ini pada dasarnya terkait dengan kepentingan untuk membangun pengaruh di Timur Tengah. Betapa tidak, sampai kini kekuatan minyak di Timur Tengah dan Semenanjung Arab masih yang terbesar dan minyak masih menjadi komoditi unggulan di Timur Tengah. Artinya, mereka yang dapat memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap ekonomi politik di Timur Tengah akan dapat berperan lebih besar dalam menata kawasan. Akhirnya dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ianatul Talibin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik dan keuangan Islam di beberapa negara Muslim Timur Tengah. Ada beberapa negara Muslim di sini. Yang pertama yakni negara Bahrain. Negara ini merupakan negara yang memberikan kebebasan di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama dan memberikan segala kondisi yang memungkinkan bagi semua pihak untuk ikut berpartisipasi demi tercapainya kemajuan dan kemakmuran, seperti halnya pada wanita di negara tersebut. Kaum wanita memiliki kebebasan sosial yang lebih besar dibanding dengan negara-negara teluk lainnya. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah Bahrain mendiversifikasi perekonomian dari industri migas kepada industri jasa. Kebijakan tersebut membuat perekonomian Bahrain semakin atraktif dan berkembang ke arah yang lebih positif. Selanjutnya yakni negara Oman. Pada bulan November 2010,
Program Pembangunan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Oman di antara 135 negara di dunia merupakan negara yang paling terbaik dalam 40 terakhir. Menurut indeks internasional, Oman adalah salah satu negara termaju dan stabil di dunia Arab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istifarini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang politik ekonomi dan keuangan di negara Saudi Arabia. Saudi Arabia tidak mengenal sistem politik kepartaian. Tidak ada satupun organisasi politik yang boleh berdiri meskipun hanya organisasi independen biasa. Imajinasi politis dan historis dari sistem politik di Arab Saudi merujuk pada penguasaan daratan Arabia menjadi milik keluarga Bani Sa'ud. Oleh sebab itu, wewenang keluarga kerajaan terhadap daratan Arabia sangatlah mutlak. Secara geopolitik, selain berada di jantung Jazirah Arab, Arab Saudi diapit oleh dua jalur laut tersibuk di seluruh dunia, yaitu Laut Persia dan Laut Merah, menuju terusan Suez. Perbatasan Laut Saudi Arabia di sebelah timur berhadapan langsung dengan rival politiknya, yaitu Iran, dan hanya dibatasi oleh Teluk Persia yang menjadi jalur perdagangan minyak tersibuk dunia dengan produksi mencapai 12,4 juta barel yang merupakan pemasok 32,4% produksi minyak dunia. Perubahan signifikan pada ekonomi Saudi Arabia terjadi ketika negara monarki absolut mereka memulai debut pertamanya dalam mengekspor minyak. Sentralitas Arab Saudi sebagai produsen minyak dunia menguat sejak negara tersebut menjadi pemasok ke negara-negara Eropa dan Amerika pada tahun 1948. Yaitu studi kasus politik ekonomi dan keuangan di negara Turki. Perekonomian Turki Utsmani dari 1299 sampai 1923 mengalami pasang surut dan inflasi selalu terjadi pada setiap pergantian penguasa, bahkan pada masa keemasannya. Namun pada saat-saat terjadinya perang besar dan operasi militer yang mereka lakukan di Eropa dan di Asia tidak menimbulkan inflasi. Sejarah ekonomi Turki mempunyai dua periode, yaitu periode klasik atau keemasan dan periode reformasi. Pada periode klasik ditandai dengan kekuatan sistem perekonomian yang bergantung pada hasil pertanian yang beragam di setiap wilayah Utsmani yang sangat luas. Kementerian Turki Utsmani dipimpin oleh seorang menteri keuangan. Penanganan keuangan yang terbaik telah memberikan pengaruh kepada perkembangan keuangan negara yang menunjuk penaklukan berbagai wilayah yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Persiapan angkatan perang, logistik militer, senjata dan amunisi telah dianggarkan dengan baik oleh Kementerian Keuangan sehingga peperangan-peperangan besar yang terjadi pada masa keemasan tidak berpengaruh banyak kepada keuangan negara. Pengaruh yang baik dari Kementerian Keuangan juga dapat dilihat pada keperluan riset dan teknologi pada waktu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.